Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sepertinya belum ada yang semangat menjawab salam ibu. Baiklah, kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya adik-adik, semangat. Karena ini masih pagi, jadi kita harus tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Adik-adik sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Nah, baiklah adik-adik, sebelum pelajaran kita mulai pagi ini, ada kalanya kita mulai berdoa dulu sama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Baiklah, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa kita pagi hari ini terlebih dahulu. Baiklah, kita berdoa sama-sama ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa ya. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, Ibu akan memulai absen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Baiklah, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk dan lengkap ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Apakah masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Coba angkat tangannya. Ya, Rizal, apakah ingat? Apa? Ya, Rizal benar. Minggu lalu pelajaran kita yaitu tentang sistem ekresi. Nah, baiklah. Jadi sekarang materi pembelajaran kita lanjutkan ya untuk hari ini, yaitu tentang sistem regulasi. Nah, karena semuanya sudah ingat materi pembelajaran kita minggu kemarin, baiklah pagi sekarang kita akan lanjut pada materi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang materi sistem regulasi. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita memulai materi kita selanjutnya yaitu tentang sistem regulasi, Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu sistem regulasi? Apa? Nah, benar. Sistem regulasi merupakan sebuah sistem yang mengatur kegiatan di dalam tubuh kita. Contohnya misalnya seperti kita makan dan minum, otomatis tubuh kita yaitu tangan ini bergerak. Nah, apa jadinya jika tubuh kita tidak memiliki sistem pengaturan? Tentunya setiap aktivitas tubuh kita seperti berjalan, makan, minum, menggerakkan tangan, dan aktivitas lainnya menjadi kacau. Coba kalian menutup mata. Apakah adik-adik bisa mengenal warna apa yang Ibu pegang ini? Tentu tidak, bukan? Nah, untuk mengenali warna benda tersebut, kita memerlukan organ-organ tertentu. Lalu, organ apa sajakah yang dapat menjadi alat pengatur tubuh kita? Baiklah, kita mulai saja ya. Nah, baiklah, pada sistem regulasi ini terbagi menjadi 3. Adik-adik, apakah ada yang tahu? Silahkan yang tahu, coba angkat tangan. Ya, Tia, apa itu? Sistem regulasi terbagi menjadi 3, apa sajakah itu? Sistem saraf ya, sistem saraf benar. Selanjutnya, sistem apakah itu? Sistem endokrin atau hormon ya, benar. Selanjutnya, sistem apa itu? Ya, sistem indera. Nah, inilah sistem regulasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Inilah yang akan kita pelajari pada materi sistem regulasi ini. Oke, baiklah kita lanjut. Pertama pada sistem saraf.
Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur kegiatan di dalam tubuh kita. Nah, fungsi sel saraf itu sendiri yaitu sebagai penerima dan penghantar rangsangan ke bagian seluruh tubuh dan serta memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Nah, pada sistem saraf ini terdiri dari 3 juta sel saraf seperti sel saraf neuron. Nah, pada sel saraf neuron ini terbagi menjadi pertama dendrit, badan sel atau perikarion, dan akson. Baiklah, pertama kita mulai pada dendrit. Dendrit merupakan percabangan sel saraf yang berfungsi untuk mengirim impuls ke badan sel saraf kita. Nah, ini sedikit Ibu gambarkan tentang sel saraf neuron. Gambarannya seperti ini. Nah, yang pertama kan dendrit. Dendrit ini kan merupakan percabangan dalam badan sel saraf. Ini dendrit merupakan percabangan di dalam badan sel saraf. Ke badan sel saraf yang berfungsi untuk mengirim impuls ke badan sel saraf nih. Badan sel saraf yang ini ya. Dendrit ini akan berfungsi untuk mengirim impuls ke dalam sel saraf. Nah, selanjutnya yaitu badan sel atau perikarion merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron yang berfungsi menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Nah, ini badan sel, ini merupakan badan sel pada saraf. Yang merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit menuju ke akson. Sini. Nah, selanjutnya pada akson. Akson sendiri merupakan bagian dari neuron yang ukurannya panjang. Nah, ini yang bulat-bulat ini merupakan akson. Aksonnya kan dia panjang dan memiliki cabang yang tunggal. Ini akson yang bulat-bulat ini merupakan akson. Nah, pada akson itu sendiri berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke badan sel lainnya, ke jaringan sel lainnya. Nah, pada akson biasanya panjang, sebaliknya dendrit lebih pendek. Pada bagian luar akson ini terdapat lapisan lemak yang disebut dengan selubung mielin. Inilah yang disebut dengan selubung mielin pada bagian akson. Ini. Selubung mielin itu sendiri merupakan kumpulan dari sel Sichuan yang menempel pada akson. Sel Sichuan itu sendiri merupakan sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Nah, ini merupakan sel Sichuan yang gambar bintik-bintik di dalam akson ini. Inilah yang dinamakan dengan sel Sichuan. Baik, sebelumnya adik-adik ada yang tahu sel saraf itu dibagi menjadi 3 bagian, apa sajakah itu? Adik-adik ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya. Baik, tidak ada yang tahu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Nah, sistem saraf itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu saraf sensori yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke dalam sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori ini berhubungan dengan saraf ausiasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga sel saraf intermediat atau penghubung yang disebut juga sebagai sel saraf asosiasi. Nah, sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel lainnya yang
yang ada di dalam sistem saraf pusat tersebut. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada bagian mekanisme penghantar impuls. Adik-adik ada yang tahu mekanisme penghantar impuls itu apa? Terbagi menjadi berapa? Baiklah, tidak ada yang tahu. Mekanisme impuls ini terbagi menjadi dua, yaitu penghantar impuls melalui sel saraf. Nah, penghantar impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut sel saraf tersebut. Ketika menerima rangsangan berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf tersebut bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini bisa disebut sebagai depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah negatif ke daerah positif. Nah, impuls kemudian akan diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak. Lalu impuls akan diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang dan pada akhirnya akan terbentuk respon dan diteruskan ke dalam neuron motorik hingga terbentuk suatu tindakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu impuls melalui sinapsis. Impuls penghantar impuls dengan cara ini melibatkan membran sinapsis, yang dimana jika impuls telah sampai pada membran sinapsis, lalu vesikel-vesikelnya tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari ujung dendrit neuron berikutnya. Neurotransmitter tersebut akan menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis dan selanjutnya akan berikatan dengan protein khusus di membran postsinapsis, dan kemudian ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini akan mengakibatkan impuls yang dapat diteruskan ke dalam saraf lainnya yang saling berhubungan atau menempel. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu impuls melalui sinapsis. Penghantar impuls dengan cara ini melibatkan membran sinapsis, di mana jika impuls telah sampai pada membran sinapsis, lalu vesikel tersebut akan melepas zat neuron seminitter. Zat ini berfungsi untuk penghantar impuls ke ujung neuron berikutnya. Neurotransmitter ini akan menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya akan berikatan dengan protein khusus di membran partisinapsis ini. Kemudian ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini akan mengakibatkan impuls dan dapat diteruskan ke saraf lainnya yang saling berhubungan atau menempel. Oke, selanjutnya kita beralih pada materi gerak biasa dan gerak refleks. Ada yang tahu apa itu gerak biasa dan gerak refleks? Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa kita sadari, yaitu misalnya contoh gerak refleks. Contohnya gerak refleks seperti kita sedang mengedipkan mata, bersin atau batuk, otomatis kita mengedipkan mata, bersin dan batuk itu tanpa kita sadari. Itulah yang dinamakan dengan gerak refleks. Pada gerak biasa dan gerak refleks ini, yang pertama pada gerak biasa. Gerak biasa ini pertama terjadi melalui rangsangan, yang kedua menuju reseptor, yang ketiga menuju saraf sensorik, dan selanjutnya menuju ke otak, selanjutnya kemudian menuju saraf motorik dan ke efektor. Selanjutnya gerak refleks sama juga dengan gerak biasa. Yang pertama melalui rangsangan, yang kedua selanjutnya menuju reseptor, selanjutnya menuju saraf sensorik. Gerak refleks ini selanjutnya menuju sumsum tulang belakang, kemudian menuju saraf motorik dan ke efektor. Inilah gerak biasa dan gerak refleks. Baik, apakah adik-adik mengerti gerak biasa dan gerak refleks ini?
Oh, alhamdulillah jika mengerti. Ibu akan lanjutkan. Oke, baiklah, selanjutnya kita lanjut pada materi sistem saraf pada manusia. Nah, pada umumnya saraf manusia dibedakan menjadi dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Baiklah, pertama di sini sistem saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu otak kita itu terdiri dari otak apa saja? Yang tahu silahkan angkat tangannya. Ya, Ridwan, apa? Ya, benar. Otak kita yaitu terdiri dari tiga otak. Yang pertama itu otak besar atau cerebrum, yang kedua otak tengah atau mesencephalon, dan yang ketiga otak kecil atau cerebellum. Baik, yang pertama di sini pada otak besar. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks pada otak kita. Otak besar ini memiliki fungsi seperti dalam pengaturan semua aktivitas mental kita, seperti yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan atau memori, serta kesadaran kita. Nah, selanjutnya otak tengah atau mesencephalon, yaitu otak tengah ini terletak di tengah permukaan bawah otak besar atau cerebrum. Biasanya pada otak tengah ini terdapat yang namanya lobus opticus, yang berfungsi sebagai pengatur refleks gerak bola mata kita, dan juga merupakan pusat pendengaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu otak kecil atau cerebellum. Pada otak kecil ini terbagi menjadi vas paroli dan medulla oblongata, di mana keduanya berfungsi untuk mengatur aliran impuls saraf antara otak dan bagian tubuh kita lainnya. Nah, ini merupakan gambaran otak kita. Nah, ini merupakan otak besar kita atau cerebellum. Yang ini merupakan otak besar kita, dan yang ini merupakan otak tengah atau mesencephalon. Ini merupakan otak tengah kita. Dia berada di tengah-tengah, di bawah otak kecil, berada di tengah. Dan selanjutnya ini merupakan otak kecil kita, atau cerebellum. Otak kecil ini berbentuk kecil. Inilah berupa gambaran. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk menyampaikan informasi menuju sistem saraf pusat pengatur tubuh kita. Nah, berdasarkan impuls saraf yang dibawa, sistem saraf tepi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf aferan dan sistem saraf eferan. Dan adapun berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf somatik atau saraf sadar, dan saraf kranial, yakni saraf yang berasal dari otak kita dan yang berhubungan dengan organ di kepala dan tubuh bagian atas kita. Sedangkan saraf kranial yakni saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang kita dan berhubungan dengan seluruh tubuh. Selanjutnya sistem saraf tak sadar. Ibu berikan contoh saraf tak sadar, misal seperti denyut jantung kita, pencernaan, mengeluarkan keringat tanpa kita sadari. Nah, baiklah adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti tentang materi kita yaitu pada sistem saraf pada manusia ini? Jika ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan pada ibu supaya kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya dan mengerti, baiklah kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kelainan pada sistem saraf kita. Baiklah,
Kelainan pada sistem saraf kita ini dapat terjadi karena adanya kerusakan pada sistem saraf kita biasanya terjadi akibat luka, penggunaan obat-obatan atau kerusakan yang bersifat genetik. Nah, adapun pada sistem saraf ini terdapat 3 penyakit. Yang pertama Parkinson. Nah, Parkinson ini merupakan penyakit yang umumnya diderita oleh orang yang berusia di atas 60 tahun. Nah, adapun penyebab penyakit ini adalah ketidakseimbangan kimia dalam sistem saraf kita. Nah, kelainan Parkinson ini juga diperkirakan bisa bersifat genetik dan dapat pula disebabkan oleh pukulan keras pada kepala kita. Nah, adapun gejala-gejala dalam kelainan Parkinson ini seperti kontraksi otot tak terkendali pada leher, pada bahu dan bibir. Penderita akan mengalami tremor atau gerak tubuh tak terkendali pada kepalanya, tangan dan kakinya. Nah, selanjutnya yang kedua itu multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini merupakan keadaan yang terjadinya degenerasi mielin pada sistem saraf pusat kita. Nah, gejala pada kelainan ini seperti hilangnya koordinasi pada tubuh kita, gangguan penglihatan dan gangguan bicara. Nah, kelainan ini juga dapat berkembang perlahan pula menyerang tiba-tiba. Penyebabnya diperkirakan berupa kerentanan yang bersifat genetik, infeksi virus dan gangguan sistem pada kekebalan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang ketiga itu polio. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu polio, penyakit polio? Apakah ada adik-adik pernah mendengar penyakit polio? Nah, baik, penyakit polio ini adapun kelainan pada penyakit polio ini dapat disebabkan oleh infeksi virus polio pada sumsum tulang belakang kita. Nah, virus ini biasanya menyerang anak-anak yang dapat menimbulkan demam dan sakit kepala yang berakhir pada hilangnya refleks, kelumpuhan dan mengecilnya otot. Nah, kelainan ini tidak dapat diobati, tetapi penyakit ini dapat dicegah dengan kita imunisasi polio. Nah, adik-adik, baiklah itu penyampaian materi kita pada kelainan pada sistem saraf kita. Hanya itu saja. Apakah adik-adik sudah mengerti atau belum ada yang dipahami? Jika tidak ada, bisa bertanya. Nah, baik, jika tidak ada kita lanjut ya. Selanjutnya kita beralih kepada materi hormon pada sistem saraf. Adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu hormon? Boleh angkat tangannya jika ada yang tahu. Dwi apa? Suatu zat kimia yang diproduksi oleh tubuh kita. Nah, benar. Hormon itu merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh tubuh kita yang dapat menimbulkan efek fisiologis pada organ target. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin pada tubuh dan ditransportasikan dalam aliran darah kita. Dalam tubuh manusia ada 7 kelenjar endokrin yang penting, yaitu yang pertama hipofisis, yang kedua tiroid, yang ketiga paratiroid atau kelenjar adrenalin atau anak ginjal, yang ketiga pankreas, yang ke ovarium, dan yang ketujuh testis. Oke, yang pertama yaitu hipofisis. Nah, adapun kelenjar hipofisis ini dibedakan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama hipofisis bagian anterior, yang kedua hipofisis bagian tengah, dan yang ketiga hipofisis bagian posterior. Selanjutnya yaitu tiroid atau kelenjar gondok. Tiroid atau kelenjar gondok ini merupakan kelenjar yang berbentuk cuping kembar. Di antara keduanya terdapat daerah yang tersusun berlapis seperti susunan genting pada atap rumah kita. Nah, kelenjar ini terdapat di bawah jakun di depan trakea. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin yang dapat mempengaruhi metabolisme sel serta pengaturan suhu dalam tubuh kita. Nah,
berikut ibu berikan contoh. Misalkan jika kita mengalami kekurangan hormon tiroksin, maka kita akan terlahir kecil. Seperti misalkan, apakah adik-adik ada yang tahu ada yang namanya artis Daus Mini kan, tubuhnya kecil, pendek, kecil. Nah, itulah yang menyebabkan dia terlahir seperti itu karena dia mengalami kekurangan hormon tiroksin. Nah, selanjutnya itu paratiroid atau kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar ini menghasilkan parat hormon yang berfungsi untuk mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Nah, jika kita kekurangan hormon ini, maka akan menyebabkan gejala seperti kapur dalam darah menurun, kejang di tangan dan kaki, jari-jari tangan membengkok dan ke arah pangkal, serta mengalami kegelisahan, sukar atau tidak kesemutan. Nah, baiklah, selanjutnya itu kelenjar adrenal atau suprarenal atau anak ginjal. Nah, pada setiap ginjal kita ini terdapat suatu kelenjar subrenal yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Nah, yang pertama, kelenjar pada bagian korteks menghasilkan hormon kortisol yang terdiri atas mineralokortikoid yang membantu metabolisme garam, natrium, dan kalium, serta menjaga keseimbangan hormon seks dan glukortikoid yang berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat dalam tubuh kita. Sedangkan kelenjar pada bagian medula ini menghasilkan hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Hormon adrenalin sendiri dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Sedangkan hormon noradrenalin ini sebaliknya bekerja secara antagonis terhadap adrenalin yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan denyut jantung kita. Nah, baiklah, apakah adik-adik mengerti yang ibu sampaikan tadi? Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu pankreas. Nah, jika kita kelebihan glukosa, maka akan dibawa menuju sel hati dan selanjutnya akan dirombak menjadi glikogen untuk disimpan. Sedangkan jika kita kekurangan hormon glikogen, maka akan menyebabkan penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah kita. Kelebihan glukosa tersebut akan dikeluarkan bersama dengan urin kita ya. Nah, kemudian kelenjar gonad. Nah, pada tubuh kita, baik laki-laki maupun perempuan memiliki masing-masing kelenjar gonad atau kelenjar seks. Nah, pada laki-laki nama disebut apa, adik-adik? Ya, testis, benar. Sedangkan pada perempuan disebut ovarium, benar. Nah, yang pertama ovarium. Ovarium sendiri merupakan organ reproduksi pada wanita, pada kita ya. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon, yakni hormon estrogen dan prosterogen. Di sini hormon estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, contohnya seperti perkembangan pinggul pada wanita yang membesar, payudara, dan kulit menjadi bertambah halus. Nah, sedangkan hormon prosterogen ini berfungsi untuk menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Nah, kemudian selanjutnya testis. Nah, seperti halnya dengan ovarium, testis merupakan organ reproduksi pada pria. Nah, selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin ya, yang menghasilkan hormon androgen yaitu testosteron. Testosteron ini sendiri berfungsi sebagai penimbul dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria, misalnya seperti suara yang membesar, mempunyai kumis, dan japun. Nah, baiklah adik-adik, apakah sudah paham yang ibu sampaikan ini? Apakah ada yang belum dipahami? Apakah mengerti?
Oke, baiklah, alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut ya kepada materi kita yang terakhir, yaitu kelainan pada sistem saraf kita. Nah, baiklah, kita lanjut ya pada materi kita yang terakhir tentang sistem regulasi ini, yaitu pada bagian sistem indera. Nah, adik-adik, apakah ada yang tahu sistem indera kita itu terdiri dari berapa? Ya, benar, 5. Apa sajakah itu? Yang bisa jawab silahkan angkat tangan ya. Ya, silahkan Dwi, apa itu? Nah, sistem kita terdiri 5, yaitu sistem indera mata atau penglihatan. Kedua, sistem indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, sistem indera pembau atau hidung. Yang keempat, sistem pengecap atau lidah. Yang kelima, sistem peraba atau kulit. Nah, benar, itulah 5 sistem indera pada tubuh kita. Nah, baiklah, kita pertama pada indera penglihatan atau mata kita ya. Mata sendiri mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Nah, sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata kita saja ya, tetapi termasuk otot-otot penggerak, bola mata, kotak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak mata, dan bulu mata. Nah, selanjutnya pada mata ini terdiri dari sklera. Sklera merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram dan tidak tembus cahaya kecuali di bagian depan bersifat transparan. Nah, bagian yang transparan tersebut disebut kornea. Konjungtivita adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata kita. Lapisan ini berfungsi melindungi bola mata kita dari gangguan ya. Yang kedua, koroid. Koroid ini berwarna coklat kehitaman, merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Warna gelap pada koroid ini berfungsi untuk mencegah refleks atau pemantulan sinar pada mata kita ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu retina. Lapisan ini peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Nah, bagian yang dilewati urat saraf optik tidak peka terhadap sinar dan daerah ini disebut bintik buta. Oke, baik, selanjutnya yaitu yang kedua pada indera pendengar atau telinga. Nah, pada telinga kita ini tersusun atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari telinga, saluran luar, dan membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga manusia mempunyai bentuk khas, tetapi bentuk ini kurang mendukung fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran suara. Nah, bentuk daun telinga yang sangat sesuai dengan fungsinya adalah daun telinga pada anjing, misal pada anjing dan kucing, yaitu tegak dan membentuk saluran menuju gendang telinga. Nah, saluran luar yang dekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang menjaga agar benda asing tidak masuk. Selain itu, terdapat kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kerdil. Kemudian yang kedua yaitu telinga tengah. Maaf ya, ibu salah. Yang kedua, bagian ini merupakan rongga berisi udara yang menjaga tekanan udara agar seimbang. Di dalamnya terdapat saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dan taring. Nah, rongga telinga tengah ini berhubungan dengan telinga luar melalui membran timpani. Nah, hubungan telinga tengah dengan bagian telinga dalam melalui jendela opal dan jendela bundar. Yang keduanya dilapisi dengan membran yang transparan. Nah, yang ketiga, telinga dalam.
Nah, pada bagian telinga dalam ini mempunyai susunan yang rumit. Nah, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran ini. Nah, yang pertama yaitu 3 saluran setengah lingkaran, yang kedua ampula, yang ketiga cultikurus, yang keempat saculus, dan yang kelima koklea atau rumah siput. Nah, itu ya 5 bagiannya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga pada indera peraba kita atau kulit ya. Nah, pada kulit manusia ini dapat berfungsi sebagai organ ekresi ya, maupun sebagai indera peraba. Nah, kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Nah, pada kulit itu sendiri terdiri atas lapisan dalam yang disebut epidermis. Fungsi kulit itu berfungsi sebagai alat pelindung pada bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat peraba dengan dilengkapi dengan bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan, sebagai alat ekresi serta pengatur suhu tubuh. Nah, adapun terjadi gangguan pada kulit kita. Pada kulit kita juga bisa terjadi gangguan yang disebabkan oleh misal seperti kotoran, penyakit, atau kesalahan penggunaan kosmetik. Nah, yang pertama seperti jerawat, atau yang kedua dermatitis. Dermatitis sendiri merupakan penyakit peradangan pada kulit. Yang ketiga ketombe, dan yang keempat penyakit panu. Nah, itu ya pada indera peraba atau kulit kita. Nah, selanjutnya keempat yaitu indera pengecap atau lidah. Nah, indera pengecap atau lidah ini mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah sendiri merupakan organ yang tersusun dari otot permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Nah, tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut. Nah, pada lidah kita juga memiliki gangguan seperti penyakit yang dapat menyerang lidah, misalnya penyakit kanker. Penyebabnya belum diketahui dengan pasti, namun terdapat beberapa faktor yang diduga menyebabkan kanker pada lidah kita ya, yaitu misal jika kita merokok dan minum minuman beralkohol yang terlalu banyak. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir indera pembau atau hidung. Nah, baiklah, indera pembau atau hidung ini berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung kita, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Nah, reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Adapun terdapat juga gangguan yang dapat terjadi pada hidung kita, yakni seperti misal gangguan penyakit sinusitis. Apakah adik-adik tahu apa itu sinusitis, penyakit sinusitis? Oke, tidak ada yang tahu. Penyakit sinusitis merupakan penyakit peradangan pada rongga hidung bagian atas kita. Nah, gejalanya seperti kita mengalami sakit kepala, sakit di bagian wajah, demam, dan keluar ingus yang berwarna bening, dan rasa sesak di rongga dada, tenggorokan terasa sakit, dan bentuk tenggorokan terasa sakit. Dan bentuk sinusitis ini disebabkan oleh segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat aliran udara ke dalam rongga hidung kita, atau keluarnya mukus atau cairan hidung, mukus atau cairan dari hidung. Oke, baiklah, cukup hanya itu saja materi kita pada sistem regulasi, berakhir pada sistem indera. Nah, pada materi kita sistem regulasi ini Ibu sudah jelaskan semuanya ya. Jika ada yang tidak dipahami atau belum dimengerti, silahkan bertanya pada Ibu ya. Karena apakah adik-adik ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita semuanya yang tadi Ibu jelaskan itu tentang sistem regulasi?
Boleh bertanya, boleh angkat tangan ya. Baik, apakah ada yang bertanya? Oke, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja ya pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kita bertemu di minggu depannya lagi ya pada materi yang lain. Nah, untuk hari ini kita tutup saja ya. Mohon maaf jika ibu banyak perkataan yang tidak kalian mengerti ya. Ibu mohon maaf. Hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.